Saya, kami hanya tidak mau tunduk pada kesepakatan itu. Jikapun tunduk, mestilah darah saya, darah kami tebusannya. Jika saudara ingin hijrah ke Jogja, hijrah saja. Darah kami akan disiram di sini hingga kalam-kalamnya tegak di tanah yang kami pijak. Ini adalah inti dari semangat perjuangan iman kami. Dan kelak di mana kami kalah atau memenangkan pertempuran, kami akan dicap sebagai pemberontak. Itu tak jadi soal. Tugas pertama kami hanya tidak mau tunduk pada kesepakatan Londo. Usai itu, ketika segalanya berakhir, boleh kalian kembali, bawa saya ke jeruji, ke pulau misteri. Tubuh dan nyawa saya hanya milik Allah. Dengan cara apapun mati saya, hanya kuasanya lah yang menakdirkan. Tolong sampaikan kepada karib saya yang kebetulan berseberangan, menolak gerasi tak jadi soal. Kita tetap bersahabat. Lembah eksekusi sudah waktunya untuk ia tanda tangani. Sekar Maji, Marijan, Kartoswiryo namaku. Selasa Kliwon 7 Februari 1905 di Cepu, sebuah perbatasan antara Blora dan Bojonegoro, aku terlahir. Ayahku Kartoswiryo, seorang menteri yang bertugas dalam penjualan candi. Dan dari sekian anak negeri ini, aku mengenyam pendidikan modern kolonial Belanda. Soal pergerakan yang ada di Jawa Barat, saya akui semua itu. Tetapi jika kami disebut sebagai pemberontak, baiknya dipikir lagi. Bukankah setelah kalian tanda tangani Renville, sama halnya kalian tahu dan menyerahkan segalanya, lalu kalian diusir oleh Londo ke Jogja? Tanah ini sudah yatim piatu statusnya. Kami hanya tidak rela. Kami menginginkan bapak yang tangguh. Kami berjuang sepenuh tenaga mengusir Londo-Londo itu. Kami menang pada kenyataannya. Apakah itu sebuah kesalahan? Di ruangan ini, di hadapan hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum, belaan saya sudah jelas. Tidak akan berarti, tidak akan mengubah vonis yang dijatuhkan kepada saya. Saya terima dengan senang hati. Tapi soal tuduhan yang diberatkan kepada saya, Ikhwan memimpin dan mengatur pemberontakan melawan kekuasaan yang telah berdiri dengan sah, yakni Republik Indonesia, serta memerintahkan melakukan makar penuh pembunuhan terhadap Presiden. Hakim yang mulia, penting bagi saya untuk melakukan pembelaan bahwa semuanya itu tidak benar. Senyata-nyatanya hanyalah rekayasa yang disusun begitu cantik untuk menjatuhkan hukuman terberat kepada saya. Sekalipun ini saya sudah sampaikan, hakim yang mulia tidak gentar mengetuk palu, bukan? Bacakanlah segera kitab-kitab hukum pidana. Saya sudah siap mati di jalan ilahi. Negara ini mesti terbebas dari segala rongrongan, gerakan-gerakan separatis dengan dalih apapun. Bangsa ini tidak berdiri lantaran satu kultur, agama, dan suku. Tidak ada alasan lain yang bisa diterima oleh akal sehat selain menjunjung tinggi nilai nasionalisme yang termaktub di dalam 5 dasar negara ini, Pancasila. Baik, karibku yang baik, sungguh elok ucapanmu. Tapi penghambaanku bukan kepada produk hukum manusia yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik barat. Di balik itu semua, betapa besarnya kekuatan komunis yang mendorong nasionalis karibku. Mereka hanya berkepentingan menenggelamkan ideologi syar'i yang aku cita-citakan. Tetapi seandainya kami hancur atas izin Allah, betapa besarnya kekuatan komunis itu akan kembali memukul pundakmu karibku. Maka aku tentukan jalan hidupku.
meski pada akhirnya kita akan bertemu dalam pertempuran penuh darah antara keyakinanmu dan keyakinanku. Jika kamu masih bersikukuh dengan jalanmu, kita telah memegang nasib sendiri-sendiri. Segala kebijakan dan keputusan telah ada di tanganku. Aku bertindak demi kepentingan rakyat atas semua golongan, demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lakukan apa kehendakmu, karibku. Soekarno adalah karibku. Sejak 1918 kami bekerja bahu-membahu bersama Pak Cokro Aminoto demi kejayaan tanah air. Tahun 1920-an di Bandung kami tinggal bersama, makan bersama, dan bermimpi bersama-sama. Ketika dia bergerak dengan landasan kebangsaan, aku berjuang semata-mata menurut asas agama Islam. Sejak itulah kita mulai berseberangan. Gerakan yang dimotori Kartosuwiryo adalah gerakan-gerakan pemberontakan DI-TII yang membawa agama ideologi sebagai dasarnya, adalah sesuatu yang melenceng terlebih berfalsafah, mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini harus secepatnya dihentikan. Kusno Susro Diharjo nama lahirku, Soekarno nama lainku, Kamis 6 Juni 1901 di Blitar tempat lahirku. Kartosuwiryo adalah kawan baikku. Kami mulai berseberangan ketika dia berjuang menurut asas agama Islam dan telah memproklamirkan negara Islam Indonesia. 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, aku Presiden Republik Indonesia adalah Muslim, pemeluk teguh agama Islam, dan Gusti Allah adalah Tuhanku. Dan memerangi pemikiran-pemikiran kawan baikku tidak berarti memusuhi agamaku. Aku perintahkan, tangkap kawan baikku itu. Karibku yang baik, kamu menang, tapi aku tidak merasa kalah. Keyakinanku ini akan aku pertanggungjawabkan penuh di hadapan penciptaku. Tentaramu telah berhasil menangkap kami. Kami tersenyum. Insya Allah, bawa dan adililah kami. 4 Juni 1962 kami ditangkap. Satu kompi Batalion Udang 2 Siliwangi berhasil menangkap kami di Gunung Sangkar dan Gunung Keber. Apa yang bisa disesalkan dalam kehidupan ini? Saya menyaksikan kawan sendiri mesti mati dan kita tak bisa berbuat apa-apa. Begitulah yang aku alami saat ini. 16 Agustus 1962 kawanku sampai pada waktu putusan eksekusi mati pengadilan Mahkamah Militer. Dengan pandangan negara kesatuan Republik Indonesia ke depan, gerasi kawanku harus kutolak. Tidaklah mestinya tahu betapa air mata ini berkali-kali jatuh untuk menandatangani tolakan gerasi. Menandatangani hukuman mati bukanlah pekerjaan yang memberikan kesenangan, tetapi sungguh pun demikian, seorang pemimpin harus bertindak tanpa memikirkan betapapun pahitnya kenyataan yang harus ia hadapi. Kawanku mesti mati karena sebaris tinta dalam kertas ini.